Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Syamshidah MPD selaku dosen pengampu dan Ibu Ayu Saputri MPD sebagai dosen mitra pada mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 2202085020025 dari kelas PKK 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Angkatan 22. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil analisis kasus pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun judul yang akan saya bawakan yaitu metode pembelajaran yang kurang diminati peserta didik. Alasan saya mengangkat kasus tersebut yaitu karena saya pernah menjadi seorang siswa dan sekarang saya mengambil jurusan pendidikan. Saya mengangkat ini sebagai pembelajaran untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Menjadi seorang guru mungkin tidak mudah, di mana kita akan menghadapi berbagai karakter dan pribadi dari setiap siswa yang kita ajar. Kita memerlukan suatu pengetahuan tentang metode pengajaran yang tepat untuk kita gunakan saat mengajar, agar siswa dapat dengan mudah untuk memahami apa yang sedang kita ajarkan. Ini saya akan menjelaskan masalah yang dihadapi siswa dan solusi yang bisa saya berikan terkait metode pembelajaran. Adapun pokok pembahasan yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, kronologi kasus, teori pendukung, eliminasi solusi, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu kronologi kasus. Banyak sekali siswa yang kurang menyukai pembelajaran maupun metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Teman-teman saya juga merasakan hal tersebut, di mana mereka tidak minat belajar di satu mata pelajaran tertentu, misalnya pelajaran matematika maupun pelajaran ilmu lainnya. Tergantung dari cara membawakan materi tersebut, bagaimana jika cara membawakannya bagus dan menyenangkan, maka akan cepat pula ditangkap dan dipahami oleh siswa. Kasus tersebut mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, dan saya rasa rata-rata dari setiap siswa mulai dari SD sampai SMK merasakan kasus tersebut. Pokok pembahasan yang kedua yaitu teori pendukung. Yang pertama, faktor internal. Setiap siswa pasti memiliki kasus tersebut karena tidak semua mata pelajaran harus dikuasai dalam waktu bersamaan. Siswa memiliki batas kemampuan masing-masing dan tidak diharuskan mereka untuk serba bisa. Namun lebih baiknya jika mereka lulus di semua mata pelajaran. Hal tersebut tergantung dari diri siswa itu sendiri. Jika mereka menyukai atau menjiwai untuk selalu belajar, maka mereka juga pasti akan senang jika mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, konsep inteligensi dan bakat. Kecerdasan spasial yaitu kemampuan memperspeksi dunia ruang visual secara akurat dan melakukan transformasi perspeksi tersebut. Body kinestetik yaitu kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek secara terampil. Interpersonal yaitu kemampuan untuk mengamati dan merespon suasana hati, temperamen, dan memotivasi diri. Dan yang terakhir, interpersonal yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, kekuatan, dan kelemahan serta inteligensi sendiri. Selanjutnya, teori pendukung. Kebutuhan dan tugas perkembangan remaja. Salah satu aspek penting dalam membahas perkembangan manusia adalah kebutuhan dasar yang melekat pada setiap orang. Abraham Maslow adalah tokoh yang terkenal dalam menguraikan kebutuhan dasar tersebut. Maslow mengemukakan beberapa kebutuhan dasar manusia sebagai suatu hierarki, artinya orang akan berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya dari yang paling dasar menuju yang paling tinggi. Kebutuhan pengetahuan atau knowledge. Untuk mencapai aktualisasi diri secara memadai, manusia membutuhkan sarana dalam perkembangan teori kebutuhan.
dikemukakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang lebih tinggi dari aktualisasi diri, yaitu kebutuhan akan pengetahuan. Hanya orang yang berilmu yang mampu mengaktualisasikan dirinya secara memadai. Dalam hal ini dapat dicontohkan ketika seseorang memiliki potensi yang kuat dari aspek fisik atau body kinestetik, akan baru mampu mengaktualisasikan potensi fisiknya tersebut. Selanjutnya, penyesuaian diri remaja. Sunarto dan Agun Hartono tahun 1994 halaman 182 meringkaskan penyesuaian diri sebagai usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Pencapaian keharmonisan yang dimaksud bisa berupa adaptasi dengan lingkungan komunitas dengan suatu kelompok sosial tertentu, penguasaan suatu keterampilan tertentu untuk mengatasi tantangan hidup, dan kematangan emosional dalam arti memiliki respon emosional yang tepat dalam menghadapi segala macam situasi. Penyesuaian sosial dengan sekolah secara universal dapat dikatakan sekolah mempunyai misi menjadikan remaja sebagai manusia terpelajar, memiliki pengetahuan umum yang cukup luas, memiliki keahlian di bidang ilmu atau jabatan tertentu, dan memiliki nilai dan sikap hidup yang luhur. Penilaian fungsi ini dapat mudah dan banyak sekali mengalami kegagalan, terlepas dari soal fungsi sekolah dan penunaiannya yang kurang memuaskan tersebut. Oleh karena itu, banyak kalangan diakui bahwa sekolah adalah suatu arena atau wacana tempat orang-orang menuntut ilmu atau menjadi bintang. Teori pendukung yang terakhir yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar, misalnya keluarga itu sendiri. Mungkin orang tua diharapkan mampu menjadi madrasah pertama anak, di mana anak perlu mendapatkan pendidikan mendasar mengenai apa yang perlu diketahui di usianya yang masih anak-anak. Anak yang kurang berinteraksi dengan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, akan merasa canggung menceritakan masalah yang dialami. Jika anak mendapatkan interaksi yang baik dalam keluarga, maka anak juga pasti aktif dalam berinteraksi di luar dan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pembahasan selanjutnya yaitu eliminasi solusi. Anak sebelum masuk usia remaja perlunya untuk diberikan bekal yang baik sedari dini. Misalnya meluangkan waktu untuk bercerita dengan anak, maka jika dia masuk di usia remaja nanti, dia akan lebih mudah untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan yang baru dia kenal. Untuk lingkungan sekolah, dapat memberikan metode pembelajaran umum, akan lebih disukai oleh peserta didik agar mereka bisa lebih tenang dalam belajar dan tidak merasa tertekan, sehingga mereka lebih bisa untuk memahami apa yang sedang diajarkan. Siswa yang kurang minatnya dalam mengikuti pembelajaran, mereka akan kurang merespon dan jarang mengerjakan tugas yang diberikan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menerapkan metode pembelajaran seperti diferensiasi, yaitu pembelajaran yang memberikan keluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan analisis kasus perkembangan peserta didik, Nana Sujana tahun 2005, halaman 76 mengatakan bahwa metode pembelajaran ialah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungannya dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Yang dimaksud di sini bahwa metode merupakan sebuah cara yang digunakan guru pada mata pelajaran dalam menyampaikan materi ajar kepada siswanya. Metode pembelajaran tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pokok bahasan yang diajarkan agar peserta didik lebih memahami materi ajar, maka kita dapat menggunakan metode ajar yang diminati peserta didik. Pada umumnya, salah satunya yaitu metode pembelajaran berdiferensiasi. Itulah tadi pemaparan materi tentang analisis kasus perkembangan peserta didik
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.